Shalom, Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati tadi. Kita percaya kita di tempat ini akan dibukakan Tuhan semua apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu destiny kita itu semuanya jadi seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara ya. Saya waktunya sisa 20 menit ya, puji Tuhan, waktunya sedikit. Untuk saya berbicara di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya gugup ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak belajar ya tentang panggilan, tentang destiny. Bahkan minggu yang lalu Pak Gembala cerita bagaimana kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Kita punya tujuan ilahi, bukan tujuan kita ya. Kalau tujuan kita ini banyak sih Bapak Ibu Saudara ya. Kita pengen ini ya, banyak semua keinginan kita. Tapi ada satu keinginan Tuhan dalam hidup kita, yaitu ada suatu ketetapan Tuhan, yaitu destiny yang Tuhan mau kita hidupi di dalamnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan itu bukan untuk kita jadi ya begitu-begitu aja Saudara ya. Ya. Untuk kita ya sekedar bekerja ya seperti itu, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, dan kita nggak ada dampak apa-apa, kita hidup kita untuk diri kita sendiri, bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ya, kita mau belajar tentang satu nabi ya, waktu kemarin itu waktu dikasih tahu dan saya merenung Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan, Kau mau apa ini Tuhan? Tapi satu kata yang Tuhan ingatkan tentang Nuh, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu semuanya tentang Nuh ya. Ya, bahkan mungkin ada yang pernah nonton filmnya Saudara tentang Nuh, bagaimana Tuhan mempersiapkan dia ya, bagaimana Tuhan membawa dia menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan manusia, bahkan hewan, binatang dan lain sebagainya Saudara. Karena ada suatu misi yang Tuhan mau lewat hidup Nuh Saudara ya. Mari kita buka Kejadian. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 9. Bisa dibuka. Kejadian 6 ayat 9. Sudah, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ya bagaimana Nuh ini di zaman itu Saudara ya, di zaman dengan kejahatannya dunia ini, dengan semua yang jahat ya, semua yang sesuatu yang membuat Tuhan mengecewakan hati Tuhan, apa yang dilakukan manusia. Tapi ada satu pribadi yang namanya Nuh Saudara ya, dia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Apa yang membedakan Nuh dengan orang sezamannya Saudara? Nuh adalah bergaul dengan Allah. Di zaman yang seperti, pokoknya zaman itu jahat, seorang orang mau lakukan dosa itu suatu hal yang wajar Saudara ya. Lakukan suatu ya perzinahan dan lain sebagainya itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu pribadi namanya Nuh, dia bergaul dengan Allah. Saya merenung Saudara, Nuh ini kan keturunan ya dari Lamek kalau nggak salah ya bapaknya ya Saudara ya. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh pada umur dia 500 tahun Saudara. Saat dia berjalan, saat dia bergaul dengan Allah, Tuhan berfirman. Nah,
Jadi saudara, kita tahu tujuan Nuh itu endingnya apa saudara ya? Tuhan minta dia buat satu bahtera kapal saudara ya. Semua sudah tahu kan Nuh buat satu kapal bahtera, bahkan dia membawa keluarganya, dia membawa istri dan ketiga anaknya dan menantunya saudara. Dan saya merenung saudara, saya berpikir, kenapa dia nggak bawa saudara-saudaranya saudara? Kenapa dia nggak bawa orang-orang, ayo semuanya masuk. Bahkan kalau saudara pernah nonton filmnya saudara ya, waktu Nuh itu bikin kapal di atas gunung, dia itu diolok-olok orang saudara, dibilang orang gila. Dia dibilang sarap lu misalnya seperti itu ya. Atau gila kamu. Banyak hal yang membuat dia sebenarnya selama kurang lebih 100 tahun saudara ya, dia membuat bahtera itu dalam waktu 100 tahun. Sebenarnya setiap hari kamu diomongin, kamu dicemooh. Secara manusia saudara, hati kita bisa bergeser. Apa benar gak ini dari Tuhan? Setiap hari orang lihat kita, dia ini gila. Dia ini stres. Setiap hari diomongin saudara. Tapi apa yang membuat Nuh percaya bahwa itu janji Tuhan, itu yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Karena apa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Nah, sebenarnya pertanyaan dengan kita saudara. Mungkin kita jadi orang Kristen mungkin dari waktu kecil, dari lahir saudara kita sampai hari ini, ada yang umur sudah 50, sudah 40. Kita sudah Kristen dari lahir saudara ya. Tapi ada enggak kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sedang berfirman dalam hidup kita? Membedakan Nuh dengan orang seangkatannya itu yaitu Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan bergaul dengan Nuh saudara. Itu yang membuat dia berbeda. Dan seperti yang dibilang Sandy tadi, bagaimana kita mencapai destiny kita. Kita gak bisa diam saudara ya. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Itu yang membuat kita mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau di hidup kita. Itu yang membuat kita tahu bahwa kita ini sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Jadi destiny itu adalah, seperti dibilang tadi juga, adalah takdir atau ketetapan Tuhan saudara. Jadi selama 100 tahun Nuh, kurang lebih 100 tahun saudara ya, dia membangun bahtera dengan pimpinan Tuhan nih. Kita percaya bahwa bahkan gak mungkin dia sendiri, pasti dia bawa anak-anaknya saudara ya. Itu bukan kapal kecil saudara, atau jukung orang sini bilang ya. Tapi itu kapal yang besar. Tuhan sudah tentukan tingginya berapa, lebarnya berapa, dan harus di atas gunung. Dan kuncinya saudara, kalau kita menangkap ya, kuncinya adalah bagaimana Nuh itu percaya dengan Tuhan, yaitu bergaul dengan Tuhan. Bahkan kemarin, minggu-minggu kemarin saudara, untuk mata kita dibuka kan kita harus berbicara, kita harus bergaul dengan Tuhan. Dan sekali lagi, mari saudara, mungkin hari ini saya nggak tahu saudara udah lama jadi orang Kristen atau Kristen dari lahir, tapi untuk bergaul dengan Tuhan itu bukan hal yang saudara langsung dengar suara Tuhan, langsung enggak saudara. Tapi firman Tuhan itulah kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan. Alkitab yang kita baca inilah kebenaran Tuhan saudara. Mungkin kita ngerasa bukan bagian saya untuk mendengar suara Tuhan atau seperti apa. Enggak saudara. Setiap kita harus mendengar Tuhan berfirman. Lewat apa saudara? Saat kita bergaul dengan firman Tuhan, saat kita baca Alkitab, itu Tuhan sedang berfirman. Ya. Dan Tuhan bicara di hati kita. Itu firman yang
memberi kehidupan, saudara. Itu firman yang membuat kita melangkah dalam destiny kita. Ya. Kita nggak bisa melangkah dengan omongan orang, dengan perkataan orang, saudara. Tapi kita perlu firman Tuhan menjadi dasar untuk kita melangkah. Waktu penyembahan tadi, saudara, ya, saya tuh diingatkan ke Tuhan. Waktu kita nyanyi lagu terakhir Spirit of Hope. Bagaimana kita perlu hadirat Tuhan, saudara ya. Dan Tuhan ngingatin saya tentang Nuh, saudara ya. Tentang Nuh ini lagi. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa Tuhan berfirman, semua orang itu binasa, saudara ya. Manusia selain Nuh itu binasa karena Tuhan gak berfirman kepada mereka. Tapi ada satu pribadi yaitu Nuh, itu karena Tuhan berfirman, karena ada hadirat Tuhan, dia mengalami kehidupan. Dan hari ini, kalau Tuhan tidak berfirman dengan kita, saudara, Tuhan ingatkan saya tadi, engkau akan mati. Kita ini kan mati kalau Tuhan gak berfirman. Walaupun kita secara tubuh kita hidup, saudara. Kita bisa bernapas, kita bisa nongkrong, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati dunia ini. Tapi kalau Tuhan tidak berfirman, kita akan mati. Kalau tidak ada hadirat Tuhan yang membawa kita, yang mengubahkan kita, kita akan mati, saudara. Ingat, saudara, waktu tongkat Harun ditaruh di tabut itu, dia berbunga-bunga badam, saudara. Saat sesuatu yang ditaruh di hadirat Tuhan, itu akan hidup. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saat saudara merasa ada yang mati di hidup saudara, ada yang kosong di hidup saudara, ada yang tidak berfungsi di hidup kita ini, saudara. Datang ke hadirat Tuhan. Itu yang menghidupkan. Karena untuk kita menyelesaikan destiny kita, saudara, kita ini perlu hidup. Kalau kita mati, kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak berfungsi apa-apa, kita nggak akan bisa menyelesaikan destiny kita. Dan di Kejadian 13, saudara, kita buka Kejadian 13, Kejadian 6 tadi, sorry. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 18, saudara. Dan tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tapi Tuhan katakan, tapi aku akan mengadakan perjanjianku, saudara. Kita sudah diajarin di sini bagaimana ada yang namanya perjanjian, ada yang namanya sumpah, saudara. Mungkin seringkali ya apa yang kita dengar itu seringkali jadi angin lalu, saudara. Benar nggak? Tapi mulai hari ini belajar, kita harus ada yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Karena dasarnya apa, saudara, untuk melakukan sesuatu di hidup kita itu adanya perjanjian. Kita nggak bisa hidup dengan apa yang kita mau, saudara. Perjanjian itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, saudara. Ada di pihak Tuhan dan pihak kita, itu perjanjian. Ya, nggak bisa perjanjian itu hanya di pihak Tuhan, tapi kita nggak melakukan bagian kita. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus punya perjanjian dengan Tuhan. Apapun itu, saudara. Misalnya Tuhan berjanji, saat kamu bertobat seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita
lakukan seperti yang Tuhan mau. Dan apapun yang Tuhan suruh, kita harus mempunyai keberanian untuk mengerjakannya, saudara. Untuk mencapai satu destiny, saudara, ada yang namanya keberanian. Ya. Ada yang namanya kekuatan yang dari Tuhan untuk kita mengerjakannya. Kita gak akan bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita. Tapi ada yang namanya keberanian mau melangkah. Bayangkan saja, saudara, kalau Nuh dia gak berani untuk ngambil keputusan, saudara, untuk membangun sebuah kapal, gak akan jadi Batra itu, saudara. Dan hari ini, apa yang kita takutkan, saudara, hari ini? Sesuatu yang Tuhan suruh di hidup kita untuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Jangan takut, saudara. Ini saya sedang bicara untuk diri saya juga, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Kerjakan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Dan tentukan apa yang kita mau, saudara. Kita belajar destiny itu dengan siapa? Atau kita belajar dengan dunia ini? Atau kita belajar dengan media sosial atau apa? Tentukan. Atau kita belajar dengan Tuhan, dengan firman-Nya yang menghidupkan itu, saudara. Dan destiny itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup kita? Destiny itu berhubungan dengan sesuatu yang Tuhan taruh. Sesuatu yang ya kita suka, saudara ya. Sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang contohnya saya, saudara ya. Dari kecil sebenarnya saya suka lihat orang ikut lomba nyanyi, saudara ya. Bahkan saya pernah waktu saya SMA, saya pernah ikut lomba tapi kalah sebenarnya. Dan itu satu pengalaman dan satu hal yang juga saya suka, saudara. Saya suka nonton ini, saudara ya. Nonton kayak lomba-lomba kayak idol-idol lah gitu ya. Dan itu salah satu saya lihat teknik orang lain. Tapi jujur saya nggak bisa nyanyi seperti itu. Tapi sesuatu yang saya suka gitu. Nyanyi itu saya suka, saudara. Saya tahu salah satu destiny saya adalah sebagai penyembah Tuhan. Panggilan saya jadi penyembahnya Tuhan, saudara. Dan lewat hidup saya mau melihat Tuhan itu begitu ajaib, saudara. Ya bahkan sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini ya, saya lihat Tuhan itu dahsyat. Ya, jadi apapun keadaan kita, ada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus mendengar Tuhan berfirman di hidup kita, saudara ya. Kita harus mendengar apa yang Tuhan mau di hidup kita. Dengan ya kita bergaul dengan Tuhan ya dengan kita membaca Alkitab, baca firman-Nya, dengar khotbah, baca-baca buku, saudara. Dan hal yang merusak destiny kita, seperti bilang Cindy tadi tentang ada hal-hal yang lain ya, saudara, tentang kepahitan. Pahit, saudara. Contohnya ya seperti dibilang tadi Saul, saudara ya. Saat dia pahit, saat hatinya gak beres, akhirnya apa yang Tuhan tetapkan itu gak jadi. Jadi hati-hati saat kita punya kepahitan. Bereskan, saudara. Ya. Minta Tuhan yang pulihkan, minta Tuhan yang sembuhkan. Terus yang menghalangi, yang merusak destiny kita adalah kesombongan, saudara. Kenapa, saudara, sombong? Contohnya itu Simpson, saudara. Simpson saat dia merasa dia hebat, saudara, dia jadi sombong, saudara.
Akhirnya apa yang Tuhan mau nggak jadi. Jadi bahaya saat kita merasa bisa, saat kita merasa kita lebih hebat dari yang lain. Itu bisa menghalangi destiny kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah merendahkan dirimu dengan katakan, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan bicara dengan firman-Nya. Tuhan mau bicara setiap pribadi kita dengan setiap pribadi kita. Jangan sampai seperti zaman Nuh, saudara ya. Karena mereka nggak dengar Tuhan. Sejaman orang-orang di zaman Nuh, mereka nggak dengar Tuhan berfirman, mereka akhirnya binasa. Kenapa di tempat ini kita diajarin, ayo baca Alkitab, ayo kita doa, ayo kita dengar khotbah, baca buku. Itu salah satu firman yang membuat kita hidup, saudara. Membuat rema di hidup kita. Itu yang beri kehidupan. Ya. Kalau kita ngisi hidup kita dengan yang lain, semuanya sia-sia. Dengan medsos, saudara ya. Dengan konten-konten nancek misalnya. Nancek. Jadi saudara, mari saudara bangun hidup kita dengan yang ilahi. Kita harus tetapkan hari ini saudara, kita mau belajar dengan siapa untuk destiny kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, cek hati kita lagi, mari kita terus belajar. Nggak ada yang lebih baik, ya. Kita sama-sama belajar untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi destiny kita dalam hidup kita. Ketetapan Tuhan di hidup kita. Mungkin hari ini selagi ada waktu saudara, mungkin saudara merasa saya ini enggak merasa gagal, merasa apa. Enggak saudara. Ada ketetapan Tuhan masih berlaku hari ini. Saat saudara mau datang, saat saudara mau bersungguh-sungguh. Jadi ingat, kalau seperti Nuh tadi, dia bergaul dengan Allah, dia punya perjanjian dengan Tuhan, itu yang buat dia hidup. Jadi pertanyaannya, dengan siapa kita bergaul hari ini saudara, yang paling intim? Atau dengan handphone kita, anak-anak muda, ya? Atau dengan pacar? Itu menentukan siapa diri kita, ya, untuk kita selesaikan apa yang Tuhan mau. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara, tanpa Tuhan berfirman, kita akan mati saudara. Tanpa Tuhan berfirman, tidak ada kehidupan. Tanpa hadirat Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu hembusan napasnya untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena nggak ada yang kuat saudara ya, nggak ada yang kuat tanpa Tuhan. Ya, mari bawa hidup kita sekali lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Oke, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Ya, sebelum kita sama-sama berdoa.